Cek. Buat Nggak cantik. Iya, lebih badai. Kalau enggak setengah. Dahsyat, luar biasa. Aku anak Tuhan. Luar biasa. Aku anak Tuhan. Ini satu kelas bisa aku tulis langsung aja. Kurang tahu. Apa itu apa? Proses semua ya. Lama kali nanti. Bukan suruh kan ya, suruh kepala. Shalom KKR, dahsyat, luar biasa, aku anak Tuhan zaman sekarang. Kayaknya kurang semangat masih di rumah ini nih Kak Ket. Iya kan Kak, nggak dengar suaranya Kak. Enggak, kalau gitu kita sapa sekali lagi ya Kak ya. Oke. Shalom KKR, dahsyat, luar biasa, aku anak Tuhan zaman sekarang. Kelihatannya hari ini kamu ceria kali loh Kak. Iyalah Kak, kan hari Minggu, hari memuji nama Tuhan Kak. Iya kan Kak. Untuk itu kita udah berkumpul juga, kita mau bernyanyi, kita angkat pujian kita. Selamat pagi Bapak. Kalau gitu semua anak KKR yang di rumah, Kakak undang untuk berdiri. Buat semua gerakannya ya. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Bapak telah peliharakan dan ku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita ulangi sekali lagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Bapak telah peliharakan dan ku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Oke, anak KKR sudah bisa duduk. Semua ambil sikap berdoanya. Kita mau memulai kebaktian kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi kami ucapkan Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk pagi hari ini kami masih bisa beribadah Tuhan, baik secara virtual Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi Tuhan kami ingin memulai kebaktian kami. Tuhan yang urapi kami, Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang lancarkan acara kebaktian kami Tuhan Yesus, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, hanya ini doa anakmu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak, hari ini aku sedih kali loh Kak. Kenapa kamu sedih Kak? Iya Kak, soalnya
jauhan sama anak KKR-nya, Kak. Meskipun kita berjauhan sama anak KKR, Kak, kita masih tetap satu di dalam Tuhan, Kak. Iya, Ja- betul ya, Kak. Iya, jadi nggak boleh sedih lagi. Oke, Kak, untuk itu kita mau bersatu lagi, kita bernyanyi. Satukanlah hati kami. Tepuk tangan semuanya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami sembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Tadi kita kan udah satu di dalam Tuhan nih kan, Kak. Jadi aku mau tes dulu gimana semangat anak-anak KKR kita di rumah untuk memuji Allah kita yang luar biasa lewat gerakan tubuhnya, Kak. Oke, Kak. Lagu Kalau apa, Kak? kalau gitu kita undang dulu anak-anak KKR kita berdiri ya, Kak. Semua yang di rumah ayo berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan Yesus. Kita angkat lagu pujian kita. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Dia ada, oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia amat sangat aku cinta. Kita ulangi sekali lagi. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Dia ada, oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia amat sangat aku cinta. Wah, Tuhan Yesus itu hebat kali kan, Hebat Kak? kali Kak Ket. Luar biasa kali. Dia rela mati untuk kita. Terus apa lagi, Kak? Dia menebus dosa kita. Iya kan? Tuhan Yesus juga sayang kali sama semuanya kita. Jadi kita juga harus sayang sama Tuhan Yesus, sama sesama juga. Untuk itu kita bernyanyi, tegak dan katakan. Ayo masih tetap semangat meskipun di rumah harus tetap buat gerakannya. Tegar katakan kau cinta Yesus, tegar katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu.
Kamu pernah enggak suka sayang sama seseorang? Pernah nggak ya? Ayo. Kakak ini pun. Jawab Min dulu. Pernah ya kak. Pernah enggak kakak bilang? Nggak berani aku kak. Kenapa? Malu lah. Tapi kalau sama Tuhan kan enggak boleh malu, Kak. Ya pastilah kak. Kalau gitu kita mau ucapkan rasa suka kita, rasa sayang kita sama Tuhan Yesus. Kita mau bernyanyi lagi, kita bernyanyi ICL. Ayo semua tepuk tangannya. ICL yang besar. Oke, semuanya udah boleh duduk kembali. Aku mau tanya lagi sama Kak Hasrat. Tanya apa, Kak? Kakak juga pernah nggak Kak jatuh cinta? Pernah lah. Sama siapa yo? Kepo ya. Aku pernah jatuh cinta sama Tuhan Yesus, Kak. Iyanya Kak, itulah luar biasa kali Tuhan kita kan Kak. Luar biasa kali. Karena itu kita mau bilang kalau kita juga sayang sama Tuhan. Kita bernyanyi, sayang, sayang, disayang. Tepuk tangan semua ya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memasuki firman Tuhan. Semua anak KKR ambil sikap berdoanya, ambil sikap yang baik untuk berbicara sama Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian kita bernyanyi, Ku Mau Cinta Yesus. Semuanya lipat tangan.
sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita ambil sikap berdoa kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu Tuhan hingga pada pagi hari ini Bapa. Bapa yang baik, kami anak-anak KKR GBK Perenggun Ketaren akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami Bapa, biarlah setiap firman yang akan kami dengarkan dapat menjadi pedoman di kehidupan kami sehari-hari Bapa. Bapa yang baik, hanya inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Kak Agri mau sapa dulu, Kak Agri mau tes dulu semangat anak KKR setelah tadi nyanyi-nyanyi semangat kali tadi guru-guru kita di sini semua. Anak KKR yang di rumah semangat atau enggak ya? Oke, Kak Agri sapa. Shalom KKR. Luar biasa. Aku anak Tuhan. Wah, enggak semangat, belum dengar suaranya sampai gereja. Kak Agri sapa sekali lagi ya. Shalom KKR. Dahsyat. Luar biasa. Aku anak Tuhan. Zaman sekarang, wah udah semangat. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah berharga di mata Tuhan. Ayat Alkitabnya, bahan Alkitabnya diambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Oke, sekarang kita buka Alkitab kita. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Udah dapat semua? Yang udah dapat bilang amin. Belum semua dapat ya. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Yang udah dapat bilang amin. Oke, ayat Alkitabnya Kak Agri baca aja dari sini. Anak KKR yang di rumah buka Alkitabnya, baca dalam hati. Kita baca ya. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Begitulah firman Tuhan. Oke, supaya bacaan firman-Nya lebih jelas, anak KKR bisa membayang-bayangkannya lebih jelas kayak mana kejadian kemarin itu. Sekarang Kak Agri mau mengajak anak KKR untuk menyaksikan video ini. Oke, kita saksikan videonya.
Pada satu hari, Tuhan Yesus dan para muridnya berkeliling ke kota-kota menyembuhkan banyak orang sakit. Kemudian tersebarlah berita tentang mukjizat Tuhan Yesus kepada seluruh orang di kota. Lalu banyak orang sakit ingin bertemu dengan Tuhan Yesus agar diberi kesembuhan. Mereka menemukan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit yang ada di situ. Orang-orang yang sudah disembuhkan lalu pulang dan menceritakan hal tersebut kepada keluarganya. Maka orang-orang membawa anak-anaknya agar bisa bertemu dengan Tuhan Yesus juga. Banyak orang mengelilingi Tuhan Yesus, tetapi mereka berusaha agar bisa tetap bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena dikira mengganggu, maka para murid Tuhan Yesus memarahi orang yang membawa anak-anak tersebut. Lalu Tuhan Yesus memarahi para murid karena menghalangi anak-anak datang kepadanya. Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Setiap orang harus menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil agar masuk kerajaan Allah. Anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memeluk mereka. Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak tersebut. Tuhan Yesus sangat bersukacita bisa bertemu dengan anak-anaknya. Tuhan mengasihi anak-anaknya. Oke, begitulah kira-kira gambaran situasi waktu para murid-murid melarang anak-anak untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tapi pada saat itu Tuhan Yesus marah sama murid-murid. Hei murid-murid, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga, kata Tuhan Yesus. Wah, kenapa ya para murid pada saat itu tidak mengizinkan anak-anak untuk bertemu Tuhan Yesus? Kan kita anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kan Bapa kita. Tapi kenapa ya para murid melarang kita untuk melarang anak-anak tersebut untuk berjumpa dengan Yesus? Itu kan karena pada masa itu anak-anak itu gak ada harganya. Gak ada harganya. Emang anak-anak itu barang. Emang anak-anak itu bisa diperjualbelikan kok. Gak ada harga, kayak mana ya? Pada saat itu kan memang anak-anak tidak dihargai. Banyak anak-anak yang diperjualbelikan untuk menukar suatu barang. Misalnya mamanya mau beli lemari yang cantik misalnya kan. Inilah anakku ini, entah lemari yang cantik itu, kayak gitu. Sering kali kayak gitu. Anak-anak dijual, disuruh jadi budak. Begitulah kondisi anak-anak pada saat itu. Ngeri kali ya. Tapi coba kita lihat sekarang. Kita perhatikan sekarang. Anak-anak sekarang udah sangat disayangi. Udah banyak yang sayang sama anak-anak. Semua orang sayang sama anak-anak. Bahkan semisal gak dikenalnya pun anak-anak itu kalau jumpa sayang dia. Anak-anak sekarang baru lahir pun udah dikasih baju-baju cantik. Baru lahir udah dikasih main-mainan. Banyak kali mainan anak bayi, padahal anak bayi itu belum tahu mainkannya. Bahkan banyak anak-anak yang udah dikasih orang tuanya HP. Itulah saking sayangnya orang tuanya sama anaknya. Anak-anak yang sekarang udah dikasih makanan-makanan yang paling enak, yang paling bergizi. Sekarang kita udah sangat berharga. Waktu kita lahir dibuat acara pembaptisan, dibuat acara syukuran. Tiap kita ulang tahun pasti dirayakan ulang tahun kita. Diundang nenek kita dari sana, diundang bibik kita dari situ. Semua datang untuk merayakan ulang tahun kita. Dan kalau sekarang kita mau ke gereja,
Kalau kita mau memuliakan nama Tuhan Yesus, memuji nama Tuhan Yesus, itu udah bebas, udah suka-suka kita. Nggak ada lagi yang melarang seperti murid-murid. Tapi sekarang belum bisa lagi kayak dulu kita bebas ke gereja karena ada COVID. Nah, saking berharganya kita, saking beruntungnya kita, sampai-sampai Tuhan Yesus mau mati bagi kita. Wah, sungguh luar biasa sekali ya. Jadi, apakah aksi kita sebagai anak-anak yang berharga di mata Tuhan? Yang pertama itu adalah bersyukur. Kita harus bersyukur apapun yang terjadi sama kita. Misalnya, rambutku keriting, rambutku ini lurus sekali, susah kali diatur. Aku pendek kali pun, aku kok tinggi kali, aku gendut kali lah. Maunya kayak siapa itu aku kan, udah cantik, langsing, putih, rambut lurus, maunya kayak gitu aku. Kita bilang kayak gitu nggak boleh, meskipun kita mungkin rambut kita lebih keriting daripada orang lain, kita lebih pendek daripada orang lain, tapi kita sama-sama berharga di mata Tuhan. Dan mungkin menurut kita, kawan kita itu rambutnya keriting kali, kulitnya gelap kali, dia pendek kali, dia gendut kali, nggak boleh kita tokohi. Gendut, pendek, rambut keriting, dia udah gendut, pendek, rambut keriting, jelek kali lah kita bilang pula. Nggak boleh kayak gitu, meskipun dia keriting, kita lurus, meskipun rambut kita lurus dan teman kita rambutnya keriting, kita itu sama-sama berharga di mata Tuhan Yesus, kita nggak ada bedanya. Dan selanjutnya kita harus rajin ke gereja dan mendengarkan firman Tuhan. Kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan agar setiap apapun yang kita lakukan di kehidupan kita dapat mencerminkan sifat Kristus. Dan di balik itu semua juga kita harus mendengarkan kata orang tua kita. Oke, sudah kita dengarkan apa kata orang tua kita dan kita jalankan di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sekarang kita ambil sikap berdoa kita lipat tangan kita tutup mata kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu Tuhan hingga pada pagi hari ini Bapa. Bapa yang baik, barusan saja kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Bapa yang baik, ajari kami Bapa, biarlah setiap apa yang kami dengarkan dapat menjadi pedoman di kehidupan kami sehari-hari dan dapat kami jalankan di kehidupan kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Engkau yang memberkati ibadah kami ini sampai nanti akhirnya Tuhan, agar dapat selesai dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan yang dibawakan sama guru kita Agri tentang bagaimana kita berharganya di mata Tuhan, tidak memandang kita gemuk, enggak memandang kita pendek atau tinggi, enggak memandang rambut kita lurus atau keriting. Yang penting Tuhan itu sangat sayang sama kita anak-anaknya. Kita juga berharga di mata Tuhan, iya kan Kak Ket? Iya betul kali Kak. Oke, untuk itu kita mau mengumpulkan persembahan kita. Semua anak KKR siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti dikasih sama orang tuanya yang kasih ke pertua diaken yang setor ke gereja. Kita angkat lagu pujian kita bernyanyi Isekin kami enda o Bapa.
kita mau doa syafaat sama doa persembahan. Semua anak KKR ambil sikap berdoanya. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu Tuhan. Hingga pada pagi hari ini Bapa, kami masih dapat mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan. Bapa yang baik, barusan saja Tuhan kami telah mengumpulkan sebagian dari persembahan kami Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati Tuhan, biarlah setiap persembahan yang kami persembahkan Bapa dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak KKR kami Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati anak-anak KKR kami Tuhan. Engkau berkati dalam persekolahannya, dalam kehidupan sehari-harinya Bapa. Biarlah setiap apa yang dilakukan anak KKR kami dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, berkati jugalah guru-guru kami Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati setiap program yang dilaksanakan oleh guru kami Tuhan Yesus. Biarlah setiap apa yang dilakukan guru kami Tuhan, biarlah setiap program yang dilaksanakan oleh guru kami Bapa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan. Engkau yang berkati kedua orang tua kami Tuhan. Engkau yang memberikan kedua orang tua kami kesehatan, umur panjang, serta Roh Kudus-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Seperti yang sudah diajarkan Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke, sekarang kita mau ke aktivitas. Semua kita bisa saksikan aktivitas kita. Markus 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi, nanti semua anak KKR wajib mengumpulkan aktivitasnya. Nanti aktivitasnya dikirim kemana Kak Yan? Nanti aktivitasnya itu dikirim ke grup KKR. Oke, yang nggak masuk ke grup yang KKR Lingkungan Ketahanan, nanti boleh kirim ke nomor WA guru-gurunya. Oke, jangan lupa ya. Dadah. Oke, itu aktivitas untuk anak KKR-nya. Dah, sekarang kakak mau ngasih tahu pengumuman. Pengumuman kita hari ini, kita ada PA jam 3 di gedung gereja. Semua anak remaja boleh datang dan wajib datang. Jam 3 nggak boleh telat ya, oke? Sampai jumpa di kebaktian minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan ya, dadah.
Bagaimana